warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan, ya, meskipun secara tidak langsung, ya, melalui media online, tapi itu tidak membuat rasa silaturahmi kita, ukhuwah kita terputus. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Baik, para jamaah pendengar dan penonton Bincang Pagi Ramadan, ya, kali ini bersama dengan saya Ahmad Muhaimin, ya, ditemani dengan salah seorang guru favorit kami, ya, dosen favorit kami, yaitu Al-Ustaz Dr. Laudi Ismail Intiha'i. Beliau adalah salah satu dosen, guru saya sekaligus panutan saya ketika belajar di Universitas Islam Negeri UIN Al-Wadim Makassar. Beliau adalah sosok dosen yang sangat dihormati oleh mahasiswa-mahasiswanya. Dihormati karena ketawaduannya, kealimannya, serta keilmuannya. Ya. Meskipun demikian, beliau, ya, tidak pernah merasa tinggi. Beliau selalu merasa rendah hati. Dibuktikan ketika beliau senantiasa menganggap kami sebagai anak sendiri, sebagai sahabat, ada kalanya menganggap kami seperti saudara sendiri tanpa memandang status di antara kami semua. Dan itulah sebabnya saya pribadi, ya, sangat mengagumi dan menghormati beliau. Ya. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa bersama para keluarganya senantiasa berada dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara, teman-teman pendengar Bincang Pagi Ramadan, hari ini saya kira kita tidak perlu panjang lebar lagi mengenai perkenalan, karena saya sudah tidak sabar mendengarkan siraman-siraman rohani dari beliau. Saking lamanya saya tidak mendengar suara beliau. Ya, hari ini tema kita yakni hakikat lapar bagi manusia, baik di keadaan normal maupun di keadaan, ya, tidak normal seperti sekarang ini di tengah-tengah pandemi global yang terjadi di negara kita, bahkan di dunia sekalipun. Nah, saya kira tema ini sangat luar biasa dan jarang kita temui di mana-mana. Persoalan lapar, ya Ustaz. Ya. Persoalan lapar, atau bisa kita istilahkan mengosongkan perut. Ya. Mengosongkan perut merupakan jalan, kalau menurut saya merupakan jalan untuk menghambat laju keinginan dan syahwat kita. Ya. Bahkan lapar merupakan, ya, salah satu cara dari sekian banyak cara para sufi untuk melemahkan syahwat dan keinginan duniawi. Ya.
keinginan duniawinya untuk membersihkan dan menyucikan hatinya. Itu persoalan lapar. Bahkan kita bisa temui di berbagai macam referensi atau literatur yang ada. Kita lihat histori Rasulullah SAW, persoalan lapar, beliau sangatlah mengutamakan. Beliau sangat mengutamakan dibandingkan kekenyangan. Itu bisa kita lihat dari sejarahnya bahwa Rasulullah itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau kita lihat rujuk dari sejarah, kita dapat menemukan fakta bahwa Rasulullah lebih banyak laparnya dibandingkan kenyangnya. Nah, saya kurang tahu apa alasannya seperti itu. Mungkin ada nanti penjelasan dari Ayahanda Dosen, ustaz kita, kenapa bisa seperti itu. Yang jelas di dalam sejarah mengatakan demikian bahwa Rasulullah banyak laparnya dibandingkan kenyangnya. Kalaupun beliau Rasulullah SAW makan, ia tidak sampai kenyang. Nah, kalau kita kaitkan dengan persoalan sekarang ini, persoalan lapar, tentu kita perhatikan masyarakat sekarang ini. Banyak orang atau masyarakat yang tidak sabar bila menghadapi cobaan yang namanya lapar ini. Banyak masyarakat yang tidak sabar menghadapi persoalan-persoalan atau ujian-ujian masalah makanan, minuman yang besar. Sehingga kadangkala sering timbul atau kecenderungan untuk mengabaikan norma-norma yang ada di masyarakat pada saat ini. Itu bisa kita lihat contohnya, misalnya kadang gara-gara lapar, kelaparan, dan demi makan dan minum, ada orang yang bertengkar, ada orang yang rusuh. Bahkan gara-gara lapar, ada yang sampai mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, hanya karena untuk memenuhi keinginan dan syahwat. Bahkan orang miskin sekalipun, Ustaz. Bahkan orang miskin sekalipun, dia mulai sudah tidak sabar dengan kemiskinannya, sehingga laparnya ia jadikan sebagai alasan untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bisa kita lihat sekarang ini, Ustaz, gara-gara anjuran pemerintah lockdown, sehingga banyak di antara kalangan masyarakat, baik di kalangan menengah ke bawah, merasa keberatan, tidak setuju dengan dalih alasan bahwa kalau dia lockdown tidak bekerja, keluarganya mau makan apa? Kalau lockdown nanti anak-anaknya bisa kelaparan. Kalau tidak bekerja nanti dia tidak punya uang untuk membeli makanan, sehingga kelaparan nantinya. Padahal menurut saya, Ustaz, kalau persoalan lapar itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kelaparan, orang-orang yang lapar, yang mana bila kelaparan itu ia gunakan dengan sebaik-baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas, sabar, serta berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah persoalan di tengah masyarakat yang sekarang terjadi, baik di kalangan menengah maupun di bawah. Persoalan-persoalan kelaparan ini sering menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Nah, untuk itu mari kita coba bersama mendengarkan penjelasan dari guru kita sama-sama mengenai bagaimana sebenarnya hakikat dari lapar bagi manusia itu sendiri ketika dalam keadaan yang normal ataupun dalam keadaan ada wabah atau pandemi seperti yang terjadi sekarang. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih banyak Ananda saya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah.
wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama, saya berlindung pada Allah dari segala ujian dari ananda saya tadi. Mudah-mudahan tidak merusak jiwa kita dan jiwa semua yang ada pada diri kita. Yang kedua, tadi ananda saya sudah cukup luas menjelaskan dalam berbagai macam perspektif, khususnya dari aspek spiritual, aspek sufistik tentang hakikat lapar itu. Saya ingin memberikan satu ungkapan bahwa yang merusak kehidupan manusia itu ada dua. Yang pertama urusan perut, yang kedua urusan di bawah perut. Jadi ini yang merusak manusia. Urusan perut ini ya intinya urusan makan minum. Urusan makan minum, kepentingan perut. Jadi banyak orang yang jatuh, yang hina nilai-nilai kemanusiaannya, jiwa-jiwa kemanusiaannya karena dua hal ini. Misalnya, ya banyak orang hari ini demi kepentingan perut, kepentingan makan, dan ingin mengkonsumsi makanan yang wah, yang bernilai mahal, maka segala pintu-pintu dibuka. Tidak lagi mempertimbangkan aspek-aspek petunjuk syariat agama. Jadi kalau saya ingin menyimpulkan, menarik simpul, segala problem kemanusiaan kita hari ini, banyaknya kasus-kasus pencurian, kasus-kasus korupsi dan semacamnya, saya kira itu karena urusan perut ditambah dengan gaya hidup. Ditambah dengan gaya hidup. Jadi kalau cuma perut saya kira tidak seberapa. Cuma kemudian kita hari ini mengukur kemuliaan seseorang, menghormati orang lain dari tampilan lahirianya, dengan pakaian yang baik, dengan tampilan mobil yang mewah, dengan rumah yang mewah. Itu yang kemudian semakin merusak nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, ya, lapar ini yang menjadi inti puasa. Jadi, saya kira pelajaran utama dari ibadah puasa ini ingin Allah melatih kita, atau Allah ingin melihat kita bagaimana merasakan lapar itu. Ya, kurang lebih ya 12 jam ya kita menahan lapar itu, dari imsak sampai terbenam matahari, ya, kita menahan lapar. Ya, tadi adinda saya Muhaimin ya, sudah menjelaskan bahwa ya, lapar itu ya, kalau bisa diolah dengan baik, ya, itu bisa menjadi pintu-pintu kebaikan. Jadi lapar yang dibarengi dengan spiritualitas, dengan zikir kepada Allah, itu bisa membuka tirai-tirai kegoiban. Ya. Karena perut yang kenyang itu kadangkala akan mendorong orang untuk berbuat buruk. Ya. Makanya ya, kita tidak dilarang makan, tetapi kita mesti memposisikan ya makan kita itu tidak sampai kemudian membuat perut ini kekenyangan berlebihan, ya, akibatnya membawa kita malas. Ya, saya yakin ya para pendengar, para pemirsa ya, semua bisa merasakan. Ya, kalau orang kenyang, kalau kita kenyang pasti malas, maunya tidur, sehingga produktivitas kita menjadi berkurang. Ya, makanya tadi Adinda Muhaimin sudah menyampaikan bahwa Nabi itu ya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang,
Jadi makan itu hanya untuk sekedar memberi kekuatan fisik pada tubuh kita. Nah, dan kalau kita makan tanpa ada petunjuk-petunjuk agama, maka dampaknya adalah penyakit yang datang pada kita. Penyakit. Jadi penyakit yang Allah berikan pada kita itu boleh jadi karena ketidakmampuan kita mengolah diri dalam konsumsi makanan. Makanya kalau sudah ada orang yang sakit, ya, dia sudah sakit, kemudian dia ke dokter, dokternya bilang, Bapak ini tinggi darahnya, darah tinggi, kolesterol, ya, asam urat, dan macam-macam. Maka solusi dokternya adalah pantangan pada makanan. Dokternya bilang, Pak, Bapak ini mesti kurangi makan ini, mesti kurangi makan ini, kurangi makan ini. Jadi makanan menjadi sumber awal hadirnya penyakit pada kita. Oleh karena itu, mungkin inilah hikmahnya mengapa teladan agung kita Rasulullah itu menjadi manusia yang sehat dalam hidup. Ya, karena tadi ya, Adinda Muhaimin sudah menyampaikan bahwa Rasul itu lebih banyak lapasnya dibanding kenyangnya. Ya, jadi kita bisa membayangkan seorang kekasih Allah Rasulullah, Nabi, pemimpin kepala negara kota Madinah, panglima perang, hakim, ya, mufti di zamannya, itu kehidupan ekonominya sangat miskin dan sampai tidak bisa makan. Gitu. Banyak riwayat ketika pulang sholat subuh ke rumahnya, tanya istri beliau, apa ada makanan pagi ini yang bisa dimakan? Tidak ada, Rasul, tidak ada makanan. Kalau begitu saya puasa. Gitu. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita ingin menggapai kesehatan jasmani, kesehatan rohani pada diri kita, maka yang pertama kita jaga adalah pola hidup kita, pola makan kita. Ya. Oleh karena itu saya kira kenapa ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah? Karena kita kadang-kala lupa dengan kepentingan kesehatan kita. Ya, untuk apa Allah larang kita makan minum dalam waktu-waktu tertentu? Ya, supaya kita istirahat gitu. Mestinya ini menjadi hal yang fitrawi pada diri kita. Ya, jadi mestinya ini menjadi sesuatu yang alamiah, ya, bahwa kita ini kalau kita mau sehat, ya, sehat jasmani, sehat batininya, maka hal utama kita mesti menjaga diri dari konsumsi makanan yang berlebih-lebihan dan kemudian bisa memberi efek negatif pada diri kita. Jadi kalau tadi Adinda Muhaimin bertanya mengapa Rasulullah itu lebih banyak lapasnya dibanding kenyang, memang mungkin karena dia ingin menjaga spiritualitasnya. Ya. Karena kalau orang kenyang, pada akhirnya semangat dakwanya lemah. Kalau orang kenyang, ya, banyak makan, pada akhirnya sakit. Kalau orang sakit, ya, tidak bisa berdakwah lagi. Ya, banyak kita punya realitas di masa kita hari ini yang kadang-kala karena ketidakmampuan kita mengolah diri, mengolah pola makan, ya pada akhirnya ya di usia muda sudah kolesterol, sudah banyak penyakit. Apatah lagi kita hari ini sedang menghadapi satu problem, ya, sebagai dampak kemajuan teknologi, yaitu makanan siap saji. Ya, mungkin Adinda saya Muhaimin yang ada di Kota Wajo, Sengkang, ya mungkin masih bersih, masih alamiah makanannya, ya, dari hal-hal yang alamiah. Tapi seperti Makassar, pusat-pusat kota besar itu, ya, orang hari ini sudah mengkonsumsi makanan siap saji tanpa kita tahu bagaimana proses memproduksi makanan itu. Ya, makanya jangan heran kemudian ya kita hari ini banyak penyakit. Ya, termasuk wabah ini kan, wabah COVID-19 ini kan ada dugaan akibat makanan. Iya. Akibat makanan. Katanya tempat munculnya virus ini Wuhan, Cina, penduduknya itu ya sembarang makan gitu.
apapun dimakan, sehingga kena mereka. Akibat lebih jauhnya menyebar ke orang lain. Ini problem kita. Ya, oleh karena itu Rasulullah sangat luar biasa dengan bisikan-bisikan ilahiyah. Dia sudah menyampaikan pada kita, sumu tasih, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Jadi puasa ini menjadi pintu kita untuk mengembalikan kesehatan tubuh jasmani dan kesehatan lahiriah kita. Ya. Di zaman Rasulullah, ada sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di emperan Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Ahlus Suffah. Ya, kelompok ini kehidupannya mereka ikatkan pada Rasulullah. Jadi kehidupan mereka itu apa yang Nabi alami. Jadi kalau Nabi tidak punya makanan, tidak makan juga mereka. Bahkan kadangkala dari riwayat Nabi yang sudah mau makan makanan itu, tiba-tiba ada tangan Ahlus Suffah yang masuk ke jendela rumah Rasulullah meminta makanan itu, dia berikan makanan itu. Suatu ketika dia menemui seorang pemuda yang sudah sempoyongan jalan, kurus kering, mata sudah dalam. Ketika ditanya, kenapa, wahai sahabat, kenapa Anda begitu keadaanmu? Inilah apa yang engkau sudah lihat, apa yang engkau sudah rasakan. Si sahabat ini bilang, ya Rasulullah, saya sudah melihat apa yang Anda ucapkan tentang kebenaran. Jadi si sahabat Ahlus Suffah yang lapar ini, kemudian dia bantu dengan malam-malamnya dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Maka subhanallah, tirai-tirai kegoiban itu kelihatan. Bahkan dia katakan, Rasul, kalau Anda izinkan saya bisa menunjukkan siapa sahabat yang ahli surga, siapa sahabat yang ahli neraka. Dengan mata batinnya, akibat kemampuan dia mengolah diri yang tidak hidup dalam konsumtif yang luar biasa. Saya kira para pendengar pemirsa, kita hari ini sudah jatuh kemanusiaan kita pada budaya konsumtif. Jadi selain budaya hedonistik, cinta dunia, juga kita menjadi budaya yang konsumtif. Coba kita lihat siang hari-hari kita Ramadan ini, di sore hari ketika kita mau buka puasa, berapa jenis kue yang kita beli? Begitu semangatnya kita keluar dari rumah kita, ingin membeli buka puasa, dan kadangkala jenis kuenya lebih dari satu. Kita mau makan ini, kita mau makan ini. Padahal begitu indahnya puasa ini. Segelas teh yang kita minum, sebiji kue yang kita makan, itu sudah menghilangkan rasa lapar yang luar biasa. Jika ada orang yang masih makan, itu tinggal memperturutkan hawa nafsunya. Sekiranya dia mendengar bahasa hatinya, dia mendengar bisikan jiwanya, sebenarnya Allah telah membisikkan pada dirinya, kenyang mati. Sudah kenyang kita. Hilanglah rasa lapar itu. Tapi kenapa kita kemudian masih makan ini? Kita sedang memperturutkan hawa nafsu kita. Kita ingin menghabiskan hidangan yang sudah beli. Oleh karena itu, para pendengar pemirsa berbahagia, jadi dalam masa pandemi corona ini, kenapa orang takut lapar, orang takut tidak bisa makan? Karena makannya tidak sesuai dengan petunjuk agama. Kiranya mereka hidup dalam bimbingan Tuhan, bimbingan Rasulullah, tidak perlu takut. Kalau dia tidak punya makanan, bismillah, jadikan itu sebagai ujian Allah, dekatlah pada Allah, berpuasalah. Boleh jadi itu akan menjadi pintu-pintu ketika Allah bisa membuka mata batin kita, mata hati kita, sehingga hati menjadi bersih, pikiran positif pada Allah. Jadi memang kita punya kepentingan dengan kehidupan dunia kita ini untuk bisa makan, untuk bisa minum, dan Allah persilahkan itu. Makanlah yang halal lagi baik.
semua yang Allah sediakan, yang Allah ciptakan untuk kita. Tapi ada batas-batas yang mesti kita perhatikan, ada ukuran-ukuran yang mesti kita pedomani sehingga ya, hidup kita ini senantiasa dalam kebaikan kita. Saya kira ini sebagai pengantar sekaligus mempertegas yang tadi agenda saya Muhaimin sampaikan di awal. Ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik ya, untuk kita menata kehidupan ya, di tengah pandemi ini. Ya, saya kembalikan pada agenda saya. Ya, terima kasih, penjelasannya begitu luar biasa sekali dari Ustaz Khalid Ismail dengan persoalan lapar sekarang ini, di mana bila kita gunakan persoalan lapar ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan baik kehidupan kita ke depannya. Ustaz, mungkin sedikit pertanyaan lagi mengenai kasus-kasus sekarang yang terjadi di sekitar masyarakat ini. Ini berkaitan dengan masalah pandemi yang terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu telah ada anjuran pemerintah sebelum Ramadan untuk sementara waktu tidak melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat Jumat secara berjamaah di masjid ya sementara waktu. Nah, namun masih banyak di antara masyarakat kita yang mengabaikan anjuran pemerintah tersebut dengan alasan bahwa dia berpikir dia tidak takut masalah wabah ini. Dia tidak takut mati, yang dia takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasa berdosa kalau tidak tarawih atau sholat Jumat di masjid. Jadi dia mengabaikan anjuran pemerintah untuk tidak pergi ke masjid untuk sementara waktu, Ustaz. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana kira-kira sikap kita atau pandangan kita untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena saya kira di sisi lain bahwa ibadah yang utama itu di masjid, namun karena adanya wabah atau persoalan darurat yang menyebabkan pemerintah menganjurkan kita untuk stay saja di rumah. Nah, saya kira karena persoalan masyarakat seperti itu, dia berpikiran bahwa kalau tidak ke masjid berdosa, dan dia mengabaikan bahwa secara tidak sadar sebenarnya dia sudah berdosa mengabaikan anjuran pemerintah. Bagaimana kira-kira pandangan Ustaz? Jadi bagi saya Adinda Muhaimin ya, ada dua sebabnya. Yang pertama karena beragama tanpa ilmu. Oh iya. Jadi orang yang beragama tanpa ilmu ya pada akhirnya ya, melahirkan emosi keagamaan saja. Jadi ya kalau saya pribadi, yang pertama karena beragama tanpa ilmu, yang kedua beragama dengan emosi. Ya, emosi agama yang kuat pada dirinya. Ya, padahal tidak mungkinlah ulama-ulama kita yang alim, ya, yang wara, ya, ingin beristihad yang kemudian melawan hukum-hukum Allah. Ya, pasti istihad ini didasarkan pada ya kaidah-kaidah agama, hukum-hukum agama. Nah, seluruh hukum-hukum agama ya, itu didasarkan pada panca hukum. Jadi ada 5 poin dasar kenapa hukum-hukum agama itu mesti ditegakkan. Ya, yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Ya, yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Jadi misalnya begini, kenapa zina itu diharamkan? Karena zina itu
akan merusak jiwa dan akan merusak keturunan. Ya, jadi jiwa dari hubungan perzinahan itu tidak menjadi jelas keturunannya. Kenapa khamar diharamkan? Kenapa minum balo diharamkan? Karena dia merusak akal, hifzul akal. Jadi ada 5, hifzuddin, hifzul nasal, ya, hifzul nafs, hifzul akal, dan menjaga jiwa. Nah, istihad ulama untuk kita stay at home, kerja di rumah, ibadah di rumah, itu untuk menjalankan misi agama hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Jadi supaya jiwa kita selamat, tidak terkena penyebaran virus ini, maka alangkah baiknya kita tinggal di rumah dulu untuk menjaga hubungan sosial yang bisa menjadi pintu penyebaran. Ya, jadi bagi saya inilah akibatnya kalau kita beragama tanpa ilmu dan beragama dengan emosi, pada akhirnya kita melawan petua-petua ulama, petua-petua guru kita, petua-petua umarah kita. Padahal agama kita menegaskan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya umarah, tapi yang punya urusan pada aspek agama itulah ulama. Dan kita mesti mentaati ulama ini. Ya, sehingga kalau ada fatwa ulama yang melarang kita ibadah ke masjid karena kondisi yang tidak nyaman ini, yang tidak aman ini, kita memaksakan ke masjid, maka ibadah kita bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Jadi bagi saya, dengarkanlah ulama kita, dengarkanlah guru-guru kita. Ya, kan mereka adalah pewaris para nabi yang membimbing umat. Nah, memang persoalannya Adinda Muhaimin, ya memang ada juga, ya, masih ada pikiran-pikiran ustaz, ulama-ulama tertentu yang tidak setuju dengan itu. Nah, cuma bagi saya jangan mengikuti ya kelompok minoritas. Jangan mendengar pandangan pribadi. Yang kita dengarkan adalah pandangan yang ijma, secara mayoritas. Ulama kita, majelis ulama itu kumpulan ulama dari berbagai macam mazhab, berbagai macam organisasi. Kemudian mereka mengkaji dengan berbagai macam kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul, ya, dengan menggunakan ayat hadis, kemudian menyimpulkan bahwa untuk bisa menyelamatkan jiwa dari wabah ini, maka solusi yang baik adalah kita minta kita punya umat, kita punya masyarakat untuk tinggal di rumah. Jangan beraktivitas di luar rumah. Ya, saya kira itu pandangan saya, Adinda Muhaimin, yang intinya bahwa bagi saya ini karena akibat beragama tanpa ilmu dan beragama karena emosi. Ya, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Masih ada waktu ya? Ya, masih, silakan. Nah, masih berkaitan yang masalah tadi, Ustaz. Ya. Di masyarakat ini kan, khususnya di tetangga kampung, ya, itu masih sering kadang ada 1-2 orang atau 3 orang yang ini sebenarnya orang tua, Ustaz. Ya. Orang tua yang sudah disampaikan bahwa ini anjuran pemerintah begini, namun dia tetap bersikuku ke masjid. Ya. Dan tidak mau mendengarkan anjuran-anjuran kita. Nah, saya pribadi yang masih merasa muda dan kurang enak rasanya langsung menegur orang tua seperti itu, meminta pandangan bagaimana kiranya baiknya seperti itu. Ya, saya kira kalau orang tua itu adalah tokoh masyarakat yang mungkin juga punya peran di masjid itu.
kalau dia cuma sendirian, cuma berdua, saya kira tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi meskipun tidak masjid kita hari ini kurang ditutup sementara, tapi tetap kita harapkan aktivitas misalnya azan, ya azan tetap dikumandangkan, ya. Dan kalau misalnya orang tua yang tadi bersikukuh tetap ke masjid, dia punya tugas paling tidak tugasnya untuk azan, ya, untuk mengingatkan umat bahwa sudah masuk waktu sholat, sekian tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kecuali mungkin bagi orang tua yang secara tugas tidak ada, dia tidak ada tugas di masjid, cuma karena kebiasaannya ke masjid, ya, maka tidak enak kalau tidak ke masjid meskipun ada wabah ini. Ya, maka saya kira memang perlu pendekatan yang persuasif, ya, ini karena penyakit wabah ini lebih mudah menyerang ya, orang tua yang sudah usia lanjut, ditambah lagi dengan penyakit bawahan, ya. Jadi ini memang kita punya tugas yang besar gitu ya, karena sekali lagi kita punya umat ini tidak memiliki pandangan keagamaan yang sama, pemahaman agama yang sama, ilmu yang sama, ditambah lagi lebih besar pada tingkat emosi keagamaan yang besar, ya. Sehingga kalau ditegur ya marah gitu. Padahal ini demi kebaikan kita semua. Mungkin itu ya. Jadi ya yes. Jadi intinya masalah orang tua itu ya kita membutuhkan pendekatan persuasif atau personal kepada ya, karena notabene-nya orang tua kan belum tentu bahwa dia mendapatkan ilmu persoalan-persoalan pelarangan sementara sholat tersebut. Nah, tapi kalau misalnya pengurusnya tegas misalnya tidak ingin masjidnya ditutup, dikunci, bahkan dikunci, saya kira tidak akan, meskipun dia ke sana tidak akan masuk juga. Jadi ya, baik, terima kasih banyak atas penjelasan kita pagi hari ini. Luar biasa sekali ilmu dari Ustaz Anda kita, panutan saya pribadi, Dr. Laudi Ismail MTHI, guru kita di UIN Al-Azhar. Mungkin sebelum kita tutup persoalan tema kita ini, mungkin bisa ada semacam kata-kata atau motivasi yang bisa menjelaskan keseluruhan tema kita hari ini, satu kalimat. Ya, saya kira kata kunci dari kajian kita pagi ini untuk menjaga kualitas kemanusiaan kita, kehormatan kemanusiaan kita, maka mari kita hidup sederhana ya, dengan pola makan, pola minum atas bimbingan agama. Ya. Jadi jaga perut dan jaga di bawah perut itu bisa menjadi pintu. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak. Baik para pemirsa, pendengar, penonton Bincang Pagi Ramadan kita, saya Ahmad Muhammad bersama dengan guru kita Ustaz Laudi Ismail MTHI. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk senantiasa menyambung silaturahmi kita, punya kesempatan untuk saling bertatapan muka lagi. Ya, Ustaz. Sebenarnya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan lagi. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Amin. Amin ya Rabbi. Dan bagi teman-teman sekalian, para penonton, pendengar, pemirsa, silakan ikuti terus Bincang Pagi bersama guru kita, tentunya dengan host-host yang berbeda, dari berbagai macam daerah-daerah yang merupakan asal dari mahasiswa-mahasiswa alumni ya, yang pernah diajar oleh guru kita Ustaz Laudi Ismail.
Jangan lupa di-subscribe. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ya, kita tutup dengan ucapan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.